Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ulia Rahma dari program studi S2 Magister Pedagogi Universitas Saputra. Akan memaparkan materi presentasi saya mengenai teknologi dalam pedagogi, mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran. Materi ini berfokus pada bagaimana teknologi dapat diintegrasikan dalam pedagogi untuk meningkatkan proses pembelajaran dengan mengeksplorasi berbagai jenis teknologi yang digunakan dalam pendidikan, manfaatnya, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang dapat diterapkan. Saat ini tidak dipungkiri teknologi telah menjadi bagian dalam hidup kita, dengan segala macam kelebihan dan manfaat yang ditawarkan di segala bidang termasuk bidang pendidikan. Di sini peran teknologi dalam pendidikan modern yang memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif, menarik, dan juga efektif. Penekanan pada bagaimana teknologi dapat membantu memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari siswa akan menjadi fokus utama, serta bagaimana teknologi dapat mengubah cara kita mengajar dan belajar. Di era yang modern ini, telah bermunculan berbagai macam teknologi yang dapat digunakan dalam pendidikan. Di antaranya ada yang berbentuk e-learning, yaitu pembelajaran yang dapat dilakukan secara online, memungkinkan siswa untuk belajar dari mana saja. Kemudian ada juga multimedia, contohnya seperti penggunaan berbagai media seperti video, audio, dan juga grafik untuk menyampaikan informasi dengan cara yang lebih menarik. Selain itu, ada juga aplikasi mobile yang dirancang untuk perangkat seluler yang mendukung pembelajaran di luar kelas. Dan ada pula virtual reality atau VR. Teknologi ini menciptakan simulasi lingkungan belajar yang imersif atau seolah-olah nyata, memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam. Yang pertama adalah e-learning dan pembelajaran jarak jauh. E-learning merupakan bentuk pembelajaran yang dapat dilakukan secara online atau virtual. Salah satu keuntungan e-learning ini adalah fleksibilitas waktu dan tempat, memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan jadwal mereka sendiri dan memberikan kesempatan bagi siswa di daerah terpencil untuk mendapatkan pendidikan yang juga berkualitas. Selain itu, melalui e-learning seringkali dilengkapi dengan berbagai macam elemen interaktif seperti kuis dan juga forum diskusi yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Contoh dari e-learning ini adalah Moodle dan juga yang paling sering kita gunakan mungkin yaitu Google Classroom. Kemudian untuk multimedia dalam pendidikan ini bisa mencakup video, animasi, dan juga grafik. Contoh platformnya yang sering kita temui adalah Khan Academy dan juga YouTube, yang menggunakan multimedia untuk menjelaskan konsep-konsep sulit dengan cara yang lebih menarik. Adapun dampak positifnya yaitu dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran, karena informasi yang disampaikan dengan cara yang lebih visual dan interaktif. Kemudian juga ada retensi informasi, di mana penelitian menunjukkan bahwa siswa yang belajar dengan multimedia cenderung memiliki tingkat retensi informasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode yang sifatnya tradisional. Ketiga, ada aplikasi mobile untuk pembelajaran. Aplikasi mobile yang mendukung pembelajaran ini contohnya seperti Duolingo untuk pembelajaran bahasa dan juga Quizlet untuk belajar konsep melalui flashcard. Pada aplikasi mobile ini memiliki fitur yang interaktif, di mana aplikasi ini sering kali dilengkapi dengan berbagai macam elemen gamifikasi yang membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan juga menarik bagi siswa. Manfaat yang bisa diambil di antaranya fleksibilitas pembelajaran, yaitu siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja, menjadikan pembelajaran menjadi lebih mudah diakses. Kemudian, pembelajaran berbasis kemandirian. Aplikasi mobile memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri, mengatur waktu dan juga cara belajar mereka sendiri. Kemudian ada virtual reality dalam pendidikan. Virtual reality atau VR adalah teknologi yang dapat menciptakan simulasi lingkungan 3 dimensi. Contoh penggunaannya adalah pada simulasi laboratorium untuk eksperimen sains atau virtual museum yang memungkinkan siswa untuk menjelajahi artefak sejarah secara interaktif. Beberapa manfaatnya yaitu memberikan siswa pengalaman yang sifatnya imersif. VR juga memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam, memungkinkan siswa untuk terlibat secara langsung dengan materi pembelajaran. Yang kedua yaitu manfaat praktis, di mana penggunaan VR dalam pendidikan dapat membantu siswa memahami konsep yang kompleks dengan cara yang lebih nyata dan juga praktis.
Dengan adanya teknologi ini, tentunya memberikan kita manfaat terhadap dunia pendidikan. Di antaranya, meningkatkan keterlibatan siswa dengan teknologi juga dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif sehingga siswa lebih terlibat dalam proses belajar. Kemudian, pembelajaran yang dapat dipersonalisasi. Di sini teknologi memungkinkan pengajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar individu siswa. Lalu, akses ke sumber daya yang lebih luas, yaitu siswa dapat mengakses berbagai sumber daya pendidikan, termasuk artikel, video, dan juga kursus online yang sebelumnya tidak tersedia. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan kolaborasi. Melalui teknologi, akan mendukung kolaborasi antara siswa melalui berbagai platform online, memungkinkan mereka untuk bekerja sama dalam proyek di berbagai ide. Selanjutnya, adalah tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan teknologi dalam dunia pendidikan. Adapun keterbatasan akses teknologi ini tidak semua siswa memiliki akses ke perangkat dan internet yang dapat menciptakan kesenjangan dalam pendidikan. Kemudian ada juga keterampilan yang tidak merata. Kemudian ada juga keterampilan digital yang tidak merata, di mana siswa dan guru memiliki tingkat keterampilan digital yang berbeda yang dapat memengaruhi efektivitas penggunaan teknologi. Dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk pelatihan guru, di mana banyak guru yang belum terlatih dalam penggunaan teknologi, sehingga mereka mungkin merasa tidak percaya diri dalam mengintegrasikannya ke dalam pelajaran. Solusi untuk tantangan. Adapun di sini, kita menawarkan solusi untuk tantangan yang telah diidentifikasi. Yang pertama adalah dengan meningkatkan akses teknologi, seperti program pinjaman perangkat dan penyediaan akses internet gratis di daerah yang kurang terlayani dapat membantu siswa mengatasi berbagai macam masalah ketika mengakses teknologi tersebut. Kemudian juga dengan kerjasama dengan lingkungan pemerintah dan swasta untuk menyediakan infrastruktur teknologi yang diperlukan. Yang kedua adalah dengan melakukan pelatihan keterampilan digital guru. Dan yang ketiga yaitu pelatihan berkelanjutan untuk guru. Contohnya, menyediakan pelatihan rutin tentang penggunaan teknologi terbaru dalam mengajarkan dan juga untuk meningkatkan kepercayaan diri guru. Kemudian, juga dengan ini dapat membantu komunitas pembelajar profesional untuk berbagi praktik baik dan juga pengalaman dalam penggunaan teknologi. Teknologi ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa, tetapi tantangan yang ada perlu diatasi. Pelatihan berkelanjutan untuk guru dan investasi dalam infrastruktur teknologi sangat penting untuk memastikan bahwa semua siswa dapat memanfaatkan teknologi dengan pembelajaran mereka.